sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat wakil-wakil rektor dan perangkat rektor pada fakultas periode tahun 2024-2028 di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ambon. Dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Recording in progress. Pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Samsuar Hamka MPD. Kepada Bapak disilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dalam setiap kesempatan kami senantiasa haturkan puji dan syukur kami kehadirat-Mu. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami yang hadir di tempat ini. Ya Allah, Ya Malikal Mulk, berkat ridho-Mu-lah pada hari ini terlaksana pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan perangkat rektor periode 2024-2028 Institut Agama Islam Negeri Ambon. Kami sadar bahwa jabatan adalah amanah dan titipan yang pada saatnya akan Engkau ambil kembali, ya Allah. Qulillahumma malikal mulka tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Oleh karena itu, berilah kekuatan kepada para pejabat yang dilantik hari ini untuk dapat melaksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga bermanfaat bagi kami semua sekeluarga besar Institut Agama Islam Negeri Ambon. Ya Allah, Ya Qawiyyu, Ya Matin,
Berikanlah kepada kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas yang mulia dan kekuatan iman untuk menghindari cobaan. Limpahkanlah kepada kami hikmah kebijakan untuk menutupi kekurangan dan membenahi segala kelemahan kami. Curahkanlah kepada kami hidayah kebenaran agar terhindar dari kesesatan. Ya Allah, ya Hadi, Engkaulah Zat yang maha memberi petunjuk. Tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya, serta tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Qadir, Zat yang maha kuasa, berilah kami keselamatan dan kesehatan, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan, dan berkahilah rezeki yang Engkau berikan. Berikanlah kami rahmah, ampunan, serta akhirlah kehidupan kami dengan kebajikan husnul khotimah. Ya Allah, ya Ghaffar, Zat yang maha pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin-pemimpin serta pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon. Kepada yang dibacakan namanya dipersilahkan mengambil tempat di depan. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon nomor 26 tahun 2025 tentang pengangkatan wakil rektor di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ambon masa jabatan periode tahun 2024-2028. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan rektor tentang pengangkatan wakil rektor di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ambon masa jabatan periode tahun 2024-2028. Kesatu, memberhentikan dengan hormat mereka yang nama dan jabatannya tertera pada kolom B dan D dan mengangkat kembali dalam jabatan yang tertera pada kolom E sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, tugas wakil rektor. A. Wakil rektor 1 melaksanakan tugas rektor di bidang akademik dan pengembangan lembaga. B. Wakil Rektor 2 melaksanakan tugas rektor di bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan. C. Wakil Rektor 3 melaksanakan tugas rektor di bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Ketiga, masa jabatan wakil rektor mengikuti masa jabatan rektor dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 kali masa jabatan berturut-turut. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 31 Januari 2025. Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon, Abidin Wakano, cap dan ditandatangani. Tembusan. 1. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta. 2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta. 3. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama di Jakarta. 4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta. 5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta. 6. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama di Jakarta.
7. Kepala Kantor Pembendaharaan dan Kas Negara. Lampiran Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon nomor 26 tahun 2025 tentang pengangkatan wakil rektor di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ambon masa jabatan periode tahun 2024-2028. Kami mohon untuk kami membacakan nama langsung maju ke depan. Wakil Rektor di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ambon masa jabatan periode tahun 2024-2028. 1. Dr. Samad Umarela MPD NIP 1965 07 06 1992 03 1003. Pangkat dan golongan pembina tingkat 1 4B. Jabatan lama Lektor Kepala pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Jabatan baru sebagai Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. 2. Dr. Saidin Ernest SAG MSI NIP 1977 1223 2009 011 005. Pangkat dan golongan pembina 4A. Jabatan lama pelaksana tugas Wakil Rektor 3. Jabatan baru Wakil Rektor 2 Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan. 3. Dr. Abu Bakar Kabakoran SAG MSI NIP 1970 081 6200 31004. Pembina 4A. Jabatan lama Lektor Kepala pada mata kuliah Filsafat Hukum Islam Pasca Sarjana Yayan Ambon. Jabatan baru Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Abidin Wakano cap dan ditandatangani. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon nomor 27 tahun 2025 tentang pengangkatan dekan fakultas di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ambon masa jabatan periode tahun 2024-2028. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Rektor tentang pengangkatan dekan fakultas di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ambon masa jabatan periode tahun 2024-2028. Ke-1, memberhentikan dengan hormat mereka yang nama dan jabatannya tertera pada kolom B dan D dan mengangkat kembali dalam jabatan yang tertera pada kolom E sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. 2. Tugas dekan fakultas melaksanakan peningkatan kinerja dan mutu fakultas di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. B. Melaksanakan pembinaan sivitas akademik, administrasi, dan melaporkan hasil kepada rektor. Ketiga, masa jabatan dekan fakultas mengikuti masa jabatan rektor dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 kali masa jabatan berturut-turut. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Ambon pada tanggal 31 Januari 2025. Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Abidin Wakano cap dan ditandatangani.
Lampiran Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon nomor 27 tahun 2025 tentang pengangkatan dekan fakultas di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ambon masa periode tahun 2024-2028. 1. Dr. Eka Dahlan Uwar MSI NIP 1965 0307 1999 03 2001. Pangkat dan golongan pembina tingkat 1 4B, jabatan lama Lektor Kepala Mata Kuliah Fikih Muamalah pada Fakultas Syariah IAIN Ambon. Jabatan baru Dekan Fakultas Syariah IAIN Ambon. 2. Dr. Ismail Tuanani MM NIP 1967 09131 99303 1003. Pangkat dan golongan pembina tingkat 1 4B, jabatan lama pelaksana tugas Wakil Rektor 2. Jabatan baru Dekan Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Ambon. 3. Dr. Siti Jumaida SS MPDI NIP 1977 1206 2005 01 2006. Pangkat dan golongan pembina tingkat 1 4B, jabatan lama pelaksana tugas Wakil Dekan 2 pada Fakultas Tarbiyah. Jabatan baru Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. 4. Profesor Dr. Ridwan Latuapo SAG MPDI NIP 1973 1105 20003 1002. Pangkat dan golongan pembina tingkat 1 4B, jabatan lama pelaksana tugas Dekan FITK IAIN Ambon. Jabatan baru Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ambon. Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Abidin Wakano cap dan ditandatangani. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon nomor 28 tahun 2025 tentang pengangkatan wakil-wakil dekan fakultas di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ambon masa jabatan periode tahun 2024-2028. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan rektor tentang pengangkatan wakil-wakil dekan fakultas di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ambon masa periode tahun 2024-2028. Ke-1, memberhentikan dengan hormat mereka yang nama dan jabatannya tertera pada kolom B dan D dan mengangkat kembali dalam jabatan yang tertera pada kolom E sebagaimana tercantum dalam lampiran 1, 2, 3, dan 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, tugas wakil-wakil dekan fakultas. 1. Melaksanakan peningkatan kinerja dan mutu fakultas di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Melaksanakan pembinaan sivitas akademik, administrasi, dan melaporkan hasil kepada rektor melalui dekan. Ketiga, masa jabatan wakil-wakil dekan fakultas mengikuti masa jabatan rektor dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 kali masa jabatan berturut-turut. Keempat,
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Ambon pada tanggal 31 Januari 2025. Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon, Abidin Wakano, cap dan ditandatangani. Lampiran 1. Wakil-wakil dekan Fakultas Syariah di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ambon masa jabatan periode tahun 2024-2028. 1. Dr. Talha SAG MA, NIP 1971 0809 1998 03 2006. Pangkat dan golongan penata tingkat 1 3D. Jabatan lama pelaksana tugas ketua jurusan PMH. Jabatan baru wakil dekan 1 bidang akademik dan kemahasiswaan Fakultas Syariah. 2. Dr. Tuti Haryanti SHMH, NIP 1950 1272 009 122 005. Pangkat dan golongan penata tingkat 1 3D. Jabatan lama PLT ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Ambon. Jabatan baru wakil dekan 2 bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan. 3. Dr. Muhammad Mualim SHI MHI, NIP 1997 1979 06 022 09 011 009. Pangkat dan golongan penata tingkat 1 3D. Jabatan lama PLT ketua program studi hukum pidana Islam pada pasca sarjana IAIN Ambon. Jabatan baru wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon, Abidin Wakano, cap dan ditandatangani. Lampiran 2. Wakil dekan pada Fakultas Usuluddin dan Dakwah di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ambon masa jabatan periode 2024-2028. 1. Muhammad Syafiin Soulisa SOS MSI, NIP 1980 003 132 001 011 005. Pangkat dan golongan penata tingkat 1 3D. Jabatan lama PLT ketua jurusan Akidah Filsafat pada Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Ambon. Jabatan baru wakil dekan 1 bidang akademik dan kemahasiswaan. 2. Dr. Arman Manarfa SAG MPDI, NIP 1972 01 14 2003 1002. Pangkat dan golongan pembina tingkat 1 4B. Jabatan lama PLT wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan dan kerjasama Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Ambon. Jabatan baru wakil dekan 2 bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan. 3. Dr. Yusuf Laisow SAG MSI, NIP 1973 09 06 201411 001. Pangkat dan golongan penata tingkat 1 3D. Jabatan lama PLT ketua jurusan Sosiologi Agama pada Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Ambon. Jabatan baru wakil dekan 3 bidang administrasi, bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon, Abidin Wakano, cap dan ditandatangani. Lampiran 3. Wakil dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ambon, masa jabatan periode tahun 2024-2028. 1. Jafar Lesi PhD, NIP 1979 09 05 2006 04 1001.
pangkat dan golongan penata tingkat 1 3D. Jabatan lama PLT Ketua Jurusan Statistik pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ambon. Jabatan baru Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. 2. Corneli Pari, SPD MPD, NIP 1977 0407 2003 122 001. Pangkat golongan Pembina tingkat 1 4B. Jabatan lama PLT Wakil Dekan 2 Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Jabatan baru Wakil Dekan 2 Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. 3. Dr. Muhajir Abdurrahman SAG MPDI, NIP 1974 0709 200 31002. Pangkat golongan Pembina Utama Muda 4C. Jabatan lama PLT Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Jabatan baru Wakil 3 Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon, Abidin Wakano, cap dan ditandatangani. Lampiran 4. Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ambon, masa jabatan periode tahun 2024-2028. 1. Dr. Muhammad H. Hole, SE, MSI, NIP 1974 011 62 005 011 003. Pangkat golongan Pembina 4A. Jabatan lama Lektor Kepala pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Ambon. Jabatan baru Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. 2. Dr. Nadipa Atamimi SAG MSI, NIP 1971 071 3199 603 2001. Pangkat golongan Penata tingkat 1 3D. Jabatan lama PLT Wakil Dekan 2 Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan pada Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Jabatan baru Wakil Dekan 2 Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ambon. Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon, Abidin Wakano, cap dan ditandatangan. Sekian. Kami mohon kesediaan Bapak Rektor untuk mengambil tempat di depan. Pembacaan naskah pelantikan oleh Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon, Bapak Dr. Abidin Wakano, MAG, dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, pada hari ini Jumat tanggal 31 bulan Januari tahun 2025, saya Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon dengan ini secara resmi melantik saudara-saudari dalam jabatan baru di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ambon.
sesuai surat keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon nomor 26 tahun 2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang pengangkatan wakil-wakil Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon masa jabatan periode tahun 2024-2028 dan surat keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon nomor 27 dan 28 tahun 2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang pengangkatan pejabat perangkat rektor pada fakultas di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ambon masa jabatan periode tahun 2024-2028. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, merahmati kita semua. Pengambilan sumpah jabatan oleh Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon didampingi oleh rohaniawan dan para saksi. Rohaniawan berada pada posisi kanan pejabat yang akan dilantik, para saksi berada pada posisi kiri pejabat yang akan dilantik. Saudara-saudara, Bapak Ibu semua, disaksikan oleh kita semua dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu isi hati kita yang terdalam. Sebelum saya mengajak Bapak Ibu untuk mengambil sumpah, saya bertanya apakah Bapak Ibu siap untuk disumpah dalam melaksanakan amanah ini? Baik. Naskah pengambilan sumpah jabatan. Sebelum saya mengambil sumpah, saya bertanya sekali lagi, apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama Islam? Ikutilah kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Rohaniawan dipersilahkan kembali ke tempat. Penanda tanganan berita acara pelantikan dan sumpah jabatan dilanjutkan dengan penanda tanganan fakta integritas.
Bapak Ibu pejabat yang baru saja dilantik, kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Pak Rektor mohon izin. Selanjutnya kita ikuti bersama arahan oleh Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon kepada Bapak Dr. Abidin Wakano MAG. Dengan hormat silakan. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal fasiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati, saya ingin menyapa dulu sebelum bapak-bapak ibu yang baru dilantik, Pak Dr. Anang Kabalmai. Tepuk tangan dulu untuk beliau selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah banyak berjasa baik di periode yang sebelumnya maupun periode yang sekarang. Semoga amal ibadah Pak Anang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Rajab MAG, Haji Rajab MAG yang juga telah berkontribusi terhadap pembangunan kampus ini yang luar biasa dalam waktu yang singkat sebagai PLT. Banyak prestasi dalam waktu yang singkat, tidak boleh kita abaikan itu. Juga Bapak Dr. Husein Watimena, tepuk tangan juga, yang tertatih-tatih mengembangkan PB dan hingga PB ada dalam posisi yang luar biasa. Demikian juga dengan Profesor Dr. Pak Adam Latukensina yang dengan style gercepnya juga luar biasa, memberi inovasi dan pergerakan dan kemajuan yang luar biasa. Kita harus memberi apresiasi terhadap mereka semua yang telah berjasa. Kemudian yang selalu membersamai Pak Karo AUAK, Pak Dr. Andus, Pak Jamaluddin, Haji Jamaluddin SAG MPD dalam proses-proses bersama yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Karo. Jadi hampir 1 bulan lebih di tengah transisi itu tanpa sadar interaksi itu lebih banyak dengan Pak Karo karena posisi yang transisi, karena PLH itu melaksanakan tugas tanpa gaji, sehingga dalam hal-hal tertentu terpaksa kita harus take over untuk proses-proses dan
hampir setiap malam saya harus dengan teman-teman sampai larut malam jam 11 dalam banyak hal, harus menyiapkan banyak hal seperti itu Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan sekali lagi mabruk kepada ibu bapak semua yang telah dilantik. Ini balaun hasanah. Maka saya memulai dengan beristighfar. Setiap ijtihad itu kan bisa benar, bisa salah. Tapi harus berijtihad. Setiap pilihan pasti ada kelebihan dan kekurangan. Tidak akan bisa, pertama tidak bisa akan menyenangi semua orang, itu tidak mungkin. Apalagi dunia perguruan tinggi untuk memenuhi semua ekspektasi itu tidak mungkin. Tapi saya harus berijtihad. Dan ijtihad ini dilakukan dengan permenungan yang luar biasa. Beta dulu sudah terbiasa menjadi penulis. Kuliah itu karena menjadi seorang penulis. S3 tanpa beasiswa tapi menulis, tapi beta merasa untuk menentukan ini jauh lebih memeras perasaan yang terdalam, serius. Ada berbagai problem, berbagai pertimbangan. Maka saya mengkategorikan dua pendekatan. Pendekatan profesional dan proporsional. Itu istilah sendiri yang saya buat. Apa yang saya maksudkan dengan profesional? Profesional itu adalah berbasis pada kompetensi. Baik itu kompetensi manajerial, kompetensi bidang atau kompetensi teknis, dan soft kompetensinya terkait dengan kompetensi sosial, budaya. Itu pendekatan kompetensi yang saya sebut dengan pendekatan profesional. Setelah itu harus pendekatan proporsional. Proporsional itu ya atau tidak, Bapak Ibu sekalian. Kita bukan main di politik kekuasaan, tetapi kita harus melihat pada faktor-faktor keberagaman. Pada faktor keberagaman, di situ ada pertimbangan sosial politik. Dan ijtihad saya mudah-mudahan bisa mewakili apa yang saya sebut tadi. Kita bisa lihat di sini unsur keberagaman. Dari aspek etnis, suku, semua terwakili. Dari komponen sumber daya manusia yang ada di IAIN Ambon. Kita harus jujur, marilah kita lihat ini sebagai perwakilan dari semua latar belakang sosiokultural masyarakat kita, khususnya ada di lingkup keluarga besar IAIN Ambon. Coba lihat wajah-wajah mereka. Ini ada orang Maluku yang mewakili etnis Bugis Makassar. Ada yang mewakili etnis Jawa. Ada yang mewakili etnis dari subsuku Hatuhaha. Ada yang mewakili Saparua. Ada yang mewakili Seram. Ada mewakili Tenggara dan lain-lain sebagainya. Dan untuk memenuhi semuanya itu tidak mungkin. Ini menguras luar biasa. Bapak Ibu, lebih dan suruh beta bikin artikel. Beta berapa daripada memutuskan ini putusan-putusan yang sangat dilematis sekali. Jadi Bapak Ibu, ini balaun hasanah. Ini bala yang baik, tapi bisa menjadi balaun sai'ah. Bisa menjadi bala yang tidak baik kalau tidak bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa hal yang ingin beta sampaikan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kenapa ini kita juga belum melantik semuanya. Ada untuk program pasca sarjana dan lembaga-lembaga belum dilantik. Demikian juga dengan beberapa pusat juga belum dilantik. Nanti kita akan lantik secara bertahap. Karena juga pasca sarjana sementara melaksanakan AL, asesmen lapangan. Jadi kita beri ruang juga untuk menyelesaikan tugas-tugas mulia dalam proses asesmen lapangan yang sedang berjalan. Nah, yang
kedua, Bapak Ibu sekalian, ini juga paduan anak-anak muda dan orang tua. Orang tua maksudnya sudah agak sedikit sepuh. Kemudian kalau melihat dari perspektif sosial politik, ini juga mewakili berbagai segmen. Kalau mau jujur juga sudah mewakili berbagai, kalau orang mau buat pola-pola ini, pengelompokan ini juga sudah mewakili kira-kira. Tapi hari ini kita hilangkan semua itu dan kamu, saya, dia, mereka lebur dalam makna kekitaan. Perasaan, ya ini para ahli istilah kuser itu tentang in group, out group, katong dan dong sudah harus dihilangkan. Mari katong lebur dalam makna kekitaan. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Orang hebat itu adalah mampu menerima siapapun dia, walaupun dia berbeda dengan kita. Dan disinilah kita diuji untuk menerima, membangun sebuah chemistry bersama. Kemampuan orang itu bukan saja kemampuan knowledge, tapi juga kemampuan soft skill, meliputi kepribadian intrapersonal diri kita dengan diri kita, dan interpersonal hubungan kita dengan orang lain. Sebuah kemajuan prestasi kita tidak bisa gapai kalau kita tidak membangun sebuah chemistry, tidak bisa membangun sebuah kekuatan kolektif secara bersama-sama. Dan di sini ada swimming yang terjadi. Dan di Jakarta pun itu swimming terjadi di semua sektor gitu. Dan ini Pak Menteri memberi tantangan kepada kita semua kenapa harus swimming. Ini ada yang berpindah ke sini, pindah ke sana. Saya kasih contoh, mohon maaf, misalnya Pak Profesor Ridwan Lato Apo itu di swimming ke PB. Ini tidak ada pembuangan, Bapak Ibu sekalian. Jangan dianggap ini sebagai pembuangan, tidak. Dan jabatan ini bukan jabatan esalon. Salah, ini jabatan tambahan, tidak ada esalon. Tidak ada esalon dalam jabatan ini sama, seperti itu. Dituntut untuk bagi pertama karena berharap, karena di semua fakultas itu sudah ada profesor. Kecuali fakultas PB yang belum ada profesor. Kehadiran Pak Ridwan Lato Apo paling tidak dia bisa diklaim sebagai bukan dosen home base, paling tidak dosen dalam mata kuliah tertentu sebagai dosen di prodi misalnya, itu bisa diklaim. Dan di belakangnya ada orang yang punya jeripaya berdarah-darah untuk membangun PB. Kita tepuk tangan kepada Pak Dr. Hanafi Hole. Kita harus jujur, beliau adalah orang yang berdarah-darah, aspek historisitasnya berdarah-darah untuk itu. Dan bukan untuk hari ini. Saya tidak mau berandai-andai. Tapi kita berdoa saja, mudah-mudahan upaya-upaya ikhtiar kita untuk bertransformasi akan bisa terwujud. Saya tidak mau mengatakan kapan, tapi insya Allah saya sudah ada di dalam itu dan juga menjadi bagian yang turut mendorong proses itu. Dan mudah-mudahan kita doakan, dan bapak-bapak semua mudah-mudahan sumber daya yang ada bisa didistribusi dengan baik, seperti itu. Nah, yang berikutnya, saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu, saya sudah awal pada saat pelantikan dan sambutan saya sudah katakan, saya ingin menjadikan prodi-prodi sebagai ujung tombak. Karena mereka ini hanyalah orang-orang yang urusannya administratif. Mereka bukan pemain lapangan. Pemain lapangan sesungguhnya itu ada pada prodi. Kalau ketemu berjalan-jalan ke luar negeri, maka profesor yang hebat-hebat itu ada di prodi sebagai ujung tombak. Jadi kalau teman-teman dengan kompetensi yang luar biasa ditempatkan di prodi, jangan anggap ini esalon, tidak ada esalonisasi. Mereka ini hanya urus administratif.
Tapi ujung tombak yang punya pasukan itu adalah Bapak Ibu yang ada di Kaprodi, seperti itu. Dan Sekretaris Prodi. Jadi ini yang paling penting untuk kita maknai bersama dalam proses-proses kita semua untuk membangun kampus tercinta ini. Dan dalam waktu dekat, insya Allah Bapak Ibu semua, tadi saya dengan mantan PLH Warik 3, kita sudah komunikasi dengan Deputi Kemenpan, dan komunikasi kita itu tidak berlama, langsung kami diundang, dan terima kasih pada Pak Dr. Yamin Rumlah. Tadi saya belum ucapkan terima kasih kepada beliau yang luar biasa kontribusinya sejak dulu menjadi menjadi dekan Fakultas Uswa pada periode Warik 2 yang berkontribusi. Saya kira gedung ini juga menjadi saksi beliau pada saat itu menjadi Warik 2. Dan setelah itu juga beliau menjadi dekan Uswa dan mampu membawa proses pembentukan prodi sampai kemudian Fakultas Teknik Informatika yang tadi sudah pada finalisasi proses asesmen dan dinyatakan sudah cukup. Ini berarti kita akan membutuhkan sumber daya lagi untuk memenuhi di fakultas itu. Dan akan ada fakultas-fakultas baru lainnya, Bapak Ibu semuanya. Nah, itu beberapa hal yang beta sampaikan, Bapak Ibu. Jadi dari awal beta bilang, ampong beta jua, maafkan beta kalau tidak bisa memenuhi semua ekspektasi yang ada. Inilah ikhtiar beta yang luar biasa. Saya bisa tidur pikir akang sampai tadi asam lambung agak kumat, tapi sudah alhamdulillah sudah bisa ini kembali seperti itu. Sudah ini, karena semua ini kan punya beban asam lambung. Kalau dulu kuliah lapar-lapar lah, usia 50 tahun ke atas baru akan tiba-tiba datang gitu. Nah, itu Bapak Ibu semua. Jadi mari Bapak Ibu bangun chemistry. Mudah-mudahan ijtihad beta ini dengan segala kekurangan dan kelebihan, terima apa adanya Bapak Ibu semua. Jangan lia abidin, tapi kita punya tugas untuk mengabdi terhadap umat bangsa dan anak-anak negeri ini. Dan terakhir, mohon maaf, ini mengikuti arahan pusat. Bapak Ibu sudah menandatangani fakta integritas dan arahan Pak Menteri setelah Pak Abidin dilantik dan melantik, ingatkan kepada semua jajaran setiap tahun akan dievaluasi memenuhi target atau tidak. Seperti itu. Akan memenuhi target atau tidak. Dan insya Allah malam ini juga minta waktunya Bapak Ibu semua. Malam ini kayak seperti Pak Presiden Prabowo bikin bimbingan atau pelatihan, keton seperti itu. Malam ini langsung Bapak Ibu tidak akan menjadi narasumber. Nanti malam selesai ketom salat maghrib, Bapak Ibu keton di ruang senat, Bapak Ibu akan menjadi pendengar aktif. Akan mendengar apa yang saya akan rencanakan. Kemudian dari LPM berbasis hasil akreditasi akan memaparkan apa kekurangan dan kelebihan dari tiap fakultas. Itu penting untuk Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu akan lakukan. Dari SPI Ibu Dila juga akan memberi perspektif tentang pengelolaan keuangan yang bersih. Dan beta bilang, ya seperti Pak Menteri, beta juga begitu. Kasihlah apa yang menjadi milik beta dan jangan kasih apa yang bukan menjadi milik beta. Sudah banyak mahasiswa datang dan dong minta, beta bilang kalau dari kampus yang ada,
Kalau dari pribadi beta sesuai dengan kemampuan. Dan saya bilang harus meniti jalan penderitaan ini. Nah, kenapa begitu? Beta ingin sampaikan tentang kondisi keuangan katong. Dan katong harus patuh samina wa ta'ana kepada keputusan presiden. Kan Pak Presiden bilang ini dan ini untuk kebaikan bangsa dan negara sudah melalui berbagai kajian, analisis dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu, beta kasih contoh untuk biaya perjalanan itu dipotong 50%. Nanti sebentar dari perencanaan akan memaparkan juga buat Bapak Ibu. Dipotong 50%. Untuk apa namanya itu? ATK. ATK itu dipotong 90%. Jadi ke depan surat menyurat itu gunakanlah secara digital surat menyurat. Jadi kepegawaian tidak pakai lagi buah-buah surat. Dan nanti itu akan menjadi tantangan dari Warek 2. Katong harus bikin sistem ini ya, digitalisasi setiap alur masuk keluar surat itu. Beta kira di Fakultas Tarbiyah Pamat sudah menggunakan itu. Sudah sistem digital, itu yang harus dilakukan ke depan. Rupiah murni katong itu sekitar 5 miliar. Dan sekarang semua bintang itu sudah dipastikan tidak akan berguguran lagi. Bintang itu seperti surat An-Najm, demi bintang yang sudah terbenam. Nah, artinya dan memang ini tidak para ahli sudah melakukan kajian bahwa ada aspek-aspek pemborosan dan katong harus ini. Dan kita katakan kepada Bapak Ibu, tantangan katong terbesar adalah tahun pertama ini adalah tahun mutu berbasis kinerja. Dengan segala kekurangan, mari katong memaksimalkan. Saya kira mudah-mudahan dengan potensi-potensi yang ada, mari berkolaborasi, mari satu dengan yang lain. Katong tidak menggunakan budaya manggurebe, tapi budaya baku kele untuk maju bersama-sama. Bapak Ibu, mari terima semua pimpinan yang ada dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Hidup ini tidak tamat sampai di sini. Hidup ini sebuah proses yang terus menjadi, dan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada siapa yang menorehkan tinta terbaik dalam hidupnya, Allah akan mengangkat derajat dan memberi jalan-jalan kebaikan untuk dirinya. Saya kira ini hal yang perlu kita sampaikan. Sekali lagi, selamat kepada Bapak Ibu. Semoga ini menjadi balaun hasanah, bukan balaun sayyi'ah. Dan selama berbakti, mengabdi kepada kampus kita yang tercinta, Pak Samad, Pak Saidin, Bapak Aka, Pak Mail, senior kita, kembali ke Fakultas Dakwah. Mohon maaf, saya kira itu bukan salon saja Pak Mail ya. Teman saya Pak Prof Wan, kawan, Ibu Eka, Ibu Eda, Adindahan, Pak Sapin, Pak Japar, saya kira sudah saatnya jebolan Prancis ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pak Arman, saudaraku, diminta lagi di swing ke Wadek 2, kemudian Pak Ucu, Bapak Raja dari Jazirah, bisa menjadi kekuatan. Kemudian Ibu Nadifa, ya dengan kelembutan, dengan ininya bisa bersama teman-teman di PEDI. Ustadz Mu'alim, saya kira kita tidak akan semua tahu kepakaran dan kemampuan beliau yang sangat berjasa untuk Ma'had Al-Jamiah. Salah satu founding fathers membangun Ma'had Al-Jamiah. Ada Ibu Nelly, saya kira semua sudah tahu beliau. Ibu Tuti, ini last minute. Ini mohon maaf.
kemudian siapa lagi ya? Sudah, kemudian Ibu Talha, saya kira sesepuh mutu kita. Mudah-mudahan akan bisa memperkaya Fakultas Syariah. Dan Bapak Raja dari Seram bagian Barat yang punya banyak jamaah di Seram bagian Barat, menjadi tantangan, apalagi sudah dekat dengan Bupati begitu. Diharapkan untuk meningkatkan jumlah mahasiswa yang masuk ke kita. Terakhir, mari kita berlomba-lomba untuk mendorong mahasiswa untuk masuk IAIN. Ada arahan dari pusat dan saya sudah bicara dengan Kanwil. Kementerian Agama juga punya kewajiban untuk turut serta mensosialisasi paling tidak alia-alia itu untuk masuk ke IAIN Ambon seperti itu, tanpa membatasi kehendak anak-anak kita. Terima kasih, mohon maaf atas segala-galanya. Semoga Allah selalu merahmati dan memberkahi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya arahan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon tadi, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian upacara pada hari ini. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, upacara ini ditutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang baru saja dilantik, kami persilakan untuk